Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru sekalian. Di sini saya akan mendokumentasikan pengalaman saya saat PKL di kapal Pursen atau juga bisa disebut dengan kapal penangkap ikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Arlan Abriansah dari kelas 12 NKP 2. Lanjut ke dokumentasinya. Saya mau jelaskan kalau video ini dibuat pure menurut pengalaman dan pemahaman saya ketika PKL. Jadi, jika ada salah ucap atau kesalahan di penjelasan, nanti Bapak Ibu bisa koreksi. Kami berangkat pada tanggal 23 April 2025. Saat itu kami dijemput kapal kecil untuk naik ke kapal Pursennya. Ini ketika saya meninggalkan Pulau Jawa menuju Laut Kalimantan. Perjalanan kami berlangsung sekitar 3 hari. Jadi 3 hari itu kapal jalan terus sampai tujuan. Kenalin dulu, ini Pak Udin. Dia adalah seorang nahkoda yang mengendalikan kapal, tapi tugasnya bukan hanya itu. Dia juga yang menentukan fishing ground, pemanggilan kapal pelampung, penentu jam kerja, dan lain-lain. Jadi saat perjalanan ke Kalimantan, Pak Udin ini digantikan oleh ABK lain untuk mengemudikan kapal. Biasanya ada 3 atau 4 lebih ABK yang bisa mengemudikan kapal. Lanjut langsung ke bagian kerjanya. Kerja biasanya dilakukan di jam 2 pagi, tapi itu tidak pasti. Kadang jam 11, jam 4, tergantung kondisi alamnya. Sebelum itu, saya akan jelaskan sistem penangkapan ikan di kapal Pursen. Jadi, setiap jam 6 sore, kapal akan nyalain mesin dan lampu. Lampu kapal itu terang banget. Itulah penyebab ikan-ikan berkumpul di sekitar kapal, karena cahaya bisa menarik perhatian ikan. Pekerjaan dimulai dari penurunan bangkrak. Itu semacam lampu yang memiliki pelampung. Lampu ini nanti akan menggantikan lampu kapal untuk sementara. Setelah itu kapal akan mematikan lampu dan menjauh sedikit lalu kembali lagi. Saat kembali, kapal memutari bangkrak sambil menjatuhkan jaring yang nanti ditarik bersama. Setelah jaring sudah jatuh semua, jaring ini akan ditarik bersama-sama. Biasanya penarikan jaring ini berlangsung sejam lebih, tergantung besar kapalnya. Setelah itu lanjut ke bagian pengangkatan ikan. Dari laut ke palka atau bisa disebut kulkas ikan. Dengan menggunakan serok besar, pengangkatan ikan dilakukan bersama karena di setiap serok memiliki berat hampir 1 ton. Setelah itu ke bagian pemilihan ikan, yang dimana kita membedakan ikan dari jenis dan besar kecil ikannya, seperti ikan dorang, bukur, tongkol, lonco besar, lonco kecil, dan lain-lain. Setelah selesai, lanjut untuk merapikan jaring. Setelah selesai, lanjut untuk merapikan jaring. Karena saya tidak punya videonya, saya akan membuatkan ilustrasi merapikan jaring. Jadi semua praktek dan ABK berdiri di samping kanan kapal. Bagian depan dan tengah bertugas menarik jaring, dan sedangkan bagian belakang bertugas merapikan jaring. Lalu setelah itu selesai. Lalu di sore harinya kami kerja lagi. Sebelum itu saya jelaskan, jadi ikan yang tadi sudah disortir dimasukkan ke cetakan lalu dibekukan agar ikan tidak basi. Setelah membeku, ikan akan dikeluarkan dari palka pendingin dan dibungkus plastik, lalu dimasukkan ke palka lagi. Selanjutnya bagian pemanggilan kapal penampung terjadi ketika kapal sudah kehabisan tempat penyimpanan ikan atau bisa dari faktor lain seperti kehabisan bahan makanan, kekurangan bahan bakar, dan lain-lain.
Saat kapal penampung tiba, kami semua bekerja sama untuk memindahkan ikan dari kapal kami ke kapal penampung. Dan biasanya pemanggilan ini dilakukan 5 kali atau bisa lebih tergantung rezeki ikannya. Oke, sekian video laporan dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang mengenakan, saya minta maaf, atau ada kesalahan dari pemahaman saya, Bapak Ibu bisa koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.